Jadi secara tidak langsung si Farhat ini mengajak orang-orang untuk durhaka kepada orang tua, durhaka kepada istri, lebih mengutamakan si Agus. Ini sudah salah kaprah cara berpikir semacam ini. Ini saya bicara kepada kalian yang masih punya orang tua dan telah beristri, dan kepada kalian yang orang tua punya anak dan telah beristri. Paham ya? Nah, pertanyaan saya untuk kalian adalah apa? Misalkan nih, kalian sebagai suami istri dan punya orang tua ya, ada suami istri masih punya orang tua, punya duit sisa 100.000 tuh. Itu buat anaknya, juga buat istrinya, lagi butuh-butuhnya banget nih. Lalu kemudian orang tua kalian, terutama ibu kalian, itu minta tolong juga minjem duit 100.000. Mana yang akan lebih kalian prioritaskan? Apakah untuk anak istri kalian dan mengabaikan permintaan orang tuamu, mengabaikan ibumu, atau kalian memberikan ibumu lalu mengabaikan anak istri kalian? Nah, pertanyaan ini menarik karena ini sepertinya akan kontradiksi. Misalkan kamu lebih mengutamakan anak istrimu, misalkan, lah kamu nanti berdosa karena kan kamu sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Dan di dalam salah satu hadis Nabi kan, ibumu baru bapakmu, kan begitu. Bahkan anak istri tidak disebut sama sekali di dalam hadis Nabi itu. Atau ketika kamu lebih mengutamakan ibumu dan mengabaikan anak istrimu, berarti kamu sedang tidak amanah, sedang menelantarkan amanah dari Tuhan yang diberikan kepadamu, yaitu anak istri. Ini kesannya kontradiktif ya, tetapi mari kita coba uraikan bagaimana sih ini seharusnya dijalankan. Begini, salah satu kelemahan orang-orang kita, orang Indonesia itu biasanya salah menafsirkan satu dogma agama, begitu loh. Jadi tidak lurus ini, tidak clear cara menafsirkan satu dogma agama. Misalkan tadi dogma harus berbakti kepada orang tua, salah tafsir. Ataupun dogma untuk amanah terhadap anak istri, salah tafsir. Jadi seharusnya bagaimana? Begini, dogma berbakti kepada orang tua, ya kan, itu adalah harus dilihat dari sudut pandang mana. Ini dogma untuk siapa? Berarti kan ini dogma untuk anak kepada orang tuanya, bukan untuk orang tuanya. Paham ya? Bukan untuk si ibu, tetapi untuk si anak berbakti kepada orang tua. Karena kalau dogma ini dipakai oleh si ibu, ini menjadi salah kaprah. Akhirnya dengan menggunakan dogma ini menjadi alasan si ibu menjadi bersikap otoriter terhadap anaknya. Paham ya? Maka yang kedua adalah dogma harus menjaga ataupun harus amanah terhadap anak. Ini juga dogma bukan untuk anak, tetapi untuk ibu. Kalau ini dipakai untuk anak, maka anak akan bersikap otoriter terhadap ibunya. Begitu loh. Jadi disesuaikan dogma agama itu secara clear. Untuk siapa ini dogma? Untuk kita sebagai anak atau untuk kita sebagai orang tua? Nah, maka ketika tadi di pertanyaan di awal, kalau ada uang 100.000 ini sebenarnya ini untuk anak istrimu, kemudian juga ibumu minta pinjam uang 100.000 itu, solusinya apa? Apa? Dogma mana yang dipakai? Dua-dua dogma harus dipakai. Si ibu menggunakan dogma bahwasanya ibu harus amanah terhadap anaknya, dan si anak menggunakan dogma bahwa dia harus berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Maka diambillah titik temunya. Bertemulah si anak dengan si ibu, bicarakan, ya kan, sama-sama memahami dogmanya masing-masing. Maka nanti akan diambil satu kesimpulan. Aduh, misalnya si ibu nih butuh duit 100.000, tapi itu duit 100.000-nya buat anak istrinya. Maka si ibu akan menggunakan dogma, saya harus amanah kepada anak saya, tidak boleh zolim.
Oh, kalau begitu bicarakan aja, nak. Sepertinya ibu harus lebih amanah. Kamu itu anak ibu dan ibu harus menjaga ibu. Oke lah, ibu mengalah saja. Tuh, itu pakai dogma orang tua. Sekarang yang anaknya juga gitu, Bu. Saya ini kan didogmakan ataupun ada dogma kalau saya ini harus berbakti kepada ibu. Oke lah, saya mengalah. Dua-duanya mengalah, ya kan? Luar biasa ini kan kalau menggunakan dogmanya masing-masing. Akhirnya nanti pada ujung-ujungnya karena saling mengalah mengambil satu kesimpulan. Oke lah kalau gitu, kalau memang benar-benar kamu ingin berbakti pada ibu, ibu minta 20.000 aja. Kamu kan ada anak, ada istri gitu kan. Sedangkan ibu hanya ibu aja. Begitu. Nah, maka solusinya ketemu tuh begitu loh. Karena menggunakan dogmanya masing-masing. Nah, kenapa saya bahas di kasus Agus kok sampai jauh-jauh ke parenting semacam ini? Ya, biar kalian itu nggak cuma gosip gitu loh. Biar dapat hikmahnya, biar dapat pelajarannya. Kenapa saya bahas ini? Karena ada kaitannya dengan salah satu statement Farhad Abbas yang kecewa ditinggalkan oleh Krisnamurti dan juga ditinggalkan oleh Ilal. Yang mana alasannya Krisnamurti meninggalkan Farhad membela Agus itu karena Krisnamurti lebih mengutamakan istrinya. Begitupun dengan Ilal lebih mengutamakan istrinya. Oke, saya ingatkan pada para istri ini jangan ngatur-ngatur suami deh. Ini kacau nih pekerjaan kita membela hak asasi manusia. Gara-gara persoalan istri yang terlalu sayang sama suami akhirnya jadi seperti ini gitu. Sehingga keluarlah statement dari Farhad Abbas bahwasanya kemanusiaan itu nomor 1, katanya kan begitu. Jadi istri-istri ini nih jangan mengganggu kerja suami yang sedang membela kemanusiaan. Ya, kesimpulannya sih lebih utamakan Agus gitu, lebih sayangilah Agus yang buta gitu loh daripada istri-istri kalian. Ini salah kaprah. Coba kamu tanya kepada tokoh agamamu, apapun agama kalian, siapa yang harus lebih diutamakan, keluarga atau orang lain? Pasti keluarga, begitu loh. Jadi secara tidak langsung si Farhad ini mengajak orang-orang untuk durhaka kepada orang tua, durhaka kepada istri, lebih mengutamakan si Agus. Ini sudah salah kaprah cara berpikir semacam ini. Perlu kalian cermati ini orang-orang begini. Makanya sekarang tidak heran, senang kejawab kenapa si Farhad itu ngambil ataupun ngerekrut Saiful Jamil. Ya iyalah, Saiful Jamil jomblo, kemudian Farhad juga jomblo. Jomblo ketemu jomblo, nggak pernah berpikir tentang istri, tentang anak istri. Wong dia jomblo, mana dia mikirin kan begitu. Tetapi kalau untuk yang beristri, wah ini sebenarnya penghinaan semacam ini. Ngebelain si Agus, mati-matian si Agus menomorduakan istri. Gak ada ceritanya, bos. Untuk ibu saja itu ada cara mainnya. Padahal untuk ibu loh. Lah si Agus siapa, bos? Agus tuh siapa buat kalian, ya kan? Begitu loh. Bukan siapa-siapa, yang lebih utamakan dulu lah keluargamu, istrimu, ya kan? Begitu tuh cara berpikirnya, begitu loh. Gimana? Kalian ngikuti kasus ini lewat channel YouTube saya ini sudah dapat pelajarannya apa cuma gosip? Terima kasih karena sudah menyimak.